Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di vlog Mas Zidni. Kali ini Mas Zidni akan berbagi ilmu atau tips tentang cara mengemudi mobil matic di jalan tanjakan maupun turunan. Kalau menanjak pada posisi apa giginya, D2 atau L, pada turunan di posisi apa. Nah, agar lebih jelas, silahkan simak video ini sampai habis. Oke, langsung aja. Jangan lupa pakai sabuk pengaman ya. Sabuk pengaman wajib dipakai. Nah, dipasang di sini ya. Nah, ini sabuk pengaman sudah terpasang. Injak rem penuh. Nah, injak rem penuh. Pindah ke posisi D ya, tanpa dipencet, langsung dipindah ke D bisa. Nah, D, turunkan rem tangan. Nah, hazardnya dimatikan dulu. Karena kita mau masuk ke jalan raya, hidupkan lampu sen kanan. Nah, terus lihat spion dulu. Kalau sudah aman, kita lepas remnya. Nah, rem dilepas itu sudah jalan sendiri. Tinggal tambah gasnya. Nah, ini kita sudah masuk jalan raya. Oke, depan sana turunan. Nah, sebenarnya kita tetap di D terus itu tidak apa-apa. Nah, namun alangkah baiknya kita menggunakan engine brake atau pengereman mesin layaknya di mobil manual supaya kampas rem kita tidak panas. Nah, ini tetap di posisi D. Jika kita mau menggunakan engine brake, kita pindah tuasnya ke 2 atau L. Nah, tekan tombol pengaman terus digeser ke belakang ya. Nah, ini di posisi 2. Maksudnya posisi 2 ini gigi mobil matic bekerja pada posisi 1 dan 2 saja. Seperti itu. Nah, tanjakan seperti depan kita bisa tetap di 2 saja. Nah, ini tetap di posisi 2 ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau di posisi 2 itu maksimal di gigi 2. Nah, bekerja otomatis di gigi 1 dan 2. Seperti itu. Ini tetap di 2 saya. Di D juga boleh, karena D itu juga bekerja otomatis. Namun kalau di posisi D itu bekerja dari gigi 1 sampai 4. Jadi kalau tetap di D, walaupun kita menanjak cukup curam, nanti giginya akan turun sendiri otomatis. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada turunan sedikit. Nanti di depan kita coba pakai D ya. Nah, oke, lepas gasnya, kita pindah ke D, tinggal dorong ke depan. Nah, ini sudah ke posisi D ya. Nah, depan nanti ada tanjakan lagi. Jadi sebenarnya mode 2 atau L itu digunakan untuk engine brake atau pengereman mesin ya. Atau di tanjakan yang sangat curam, muatan mobilnya penuh, itu kita bisa langsung di posisi L saja, supaya gigi tetap bekerja di gigi 1 saja. Seperti itu. Nah, depan itu nanti ada tanjakan, kita tetap di D saja. Nah, ini kan pada posisi gigi 4. Otomatisnya di gigi 4 ya. Nanti kalau dirasa transmisinya berat, nanti akan turun sendiri. Nah, ini tetap saya gas. Nah, ini giginya sudah turun ke posisi 2 ini. Ini giginya turun ke posisi 2 secara otomatis ini. Nanti kalau sudah ringan, giginya akan naik lagi. Nah. Oke, bentar. Hidupkan hazardnya, bentar. Kita berhenti dulu. Posisikan ke netral lagi. Pindah ke D lagi. Lepas rem dan gas. Nah, karena mobil ini ada fitur Hill Start Assist, walaupun kita melepas rem di tanjakan, itu mobilnya tidak mundur selama sekitar 3 detikan.
Jadi ketika kita mau pindah ke gas itu mobil tidak mundur. Nah, seperti itu ya. Ini tetap di D saja. Turunan curam pun di D juga tidak apa-apa. Cuma itu kampas remnya nanti panas karena tidak dibantu pengereman mesin. Nah, ini tetap di D ya. Nah, ini giginya juga turun sendiri. Ini ke posisi 3 ini. Turun ke 3. Nah, ini masih 3. Sen kanan. Nah, ini di posisi 4. Nah, ini turun lagi ke 3. Jadi bekerja secara otomatis ya. Tidak seperti motor matic. Kalau mobil itu ada perpindahan transmisinya. Nah, kalau CVT itu perpindahannya lebih halus lagi. Kalau CVT-nya expander itu pakai virtual transmisi ya. Jadi seakan-akan pindah transmisi, padahal itu CVT. Kebetulan ini yang saya pakai masih konvensional. Jadi masih pakai gearbox 1 sampai 4. Naik turun 1 sampai 4. Kalau yang facelift setelah ini kan sudah CVT. Kebetulan yang saya pakai ini belum CVT ini. Oke, sen kanan. Nah, ini nanti ada turunan lagi. Oke, kita belok. Nah, ini turunan. Di D juga tidak apa-apa, cuma kita harus ekstra ngeremnya. Nah, kalau mau pakai engine brake, ya seperti tadi, tekan tombol pengaman, pindah ke 2 atau L. Kalau L itu nanti sangat pelan, mesinnya akan meraung. Ini di posisi 2 ya, untuk membantu pengereman mesinnya. Nah, ini di posisi gigi 2. Jadi intinya kalau di posisi 2 itu gigi tertahan sampai di gigi 2 saja. Kalau di D itu bekerja dari gigi 1 sampai 4. Seperti itu. Nah, ini tetap pada posisi 2 saja. Nah, ini posisi gigi 2. Nah, ini turun ke 1 start otomatis. Nah, ini kembali ke 2 lagi. Tadi turun turun ke gigi 1 sebentar, ini kembali ke 2 lagi. Ini gigi 2 ini. Nanti kalau dirasa berat, nanti dia akan turun sendiri ke gigi 1. Jadi seperti itu. Kalau di posisi 2 itu naik turunnya di 1212 saja. Nah, ini tetap di 2 ini. Jadi kalau mau pindah posisi tuas giginya, cukup lepas gas saja. Atau ketika turunan direm dulu, supaya laju mobilnya menurun, baru dipindah ke 2 atau L. Ini tetap di 2 saya. Nah, ini tetap di 2 ya. Enaknya itu kalau start stop di tanjakan itu enak kalau mobil matic ya, dijamin mesin tidak mati ya. Nah, ini tetap di posisi transmisi di posisi 2 ya. Nah, ini saya bantu dengan rem. Ini turunan. Nah, itu nanti depan ada tanjakan. Nah, tanjakan ini kita coba di posisi L ya. Oke, kita pindah, tekan tombol pengamannya, kita pindah ke L.
Nah, kalau L itu hanya bekerja di gigi 1 terus menerus. Nah, ini tetap bekerja di gigi 1 terus menerus. Giginya tidak akan naik ke 2 karena ini pada posisi L, gigi terendah pada mobil Matic. Nah, ini pada posisi L terus ya. Terus kalau mau menaikkan giginya cukup lepas gasnya, dorong. Nah, ini kedua lagi, ini pada posisi 2. Atau kalau mau ke D juga lepas gas terus dorong. Seperti itu ya. Cukup lepas gas saja. Tidak perlu injak rem kalau tidak turunan. Nah, ini tetap pada posisi 2 ini. Karena nanti depan itu ada turunan lagi. Kecuali nanti tidak ada turunan lagi ya, saya pindah ke D. Tapi nanti ini di depan masih ada turunan lagi. Nah, ini mulai turunan. Kita tempel di rem. Ini tetap pada posisi 2 ya. Nah, kaki saya tempel di rem dan saya mengerem sedikit-sedikit. Nah, oke, depan tanjakan lagi tetap pada posisi 2 ini. Depan tanjakan lagi, kita mulai gas. Nah, nanti kalau dirasa berat, nanti giginya juga akan turun sendiri. Nah, kita tekan klaksonnya kan tidak kelihatan yang di atas. Nah, ini tadi tetap di gigi 2 terus ini karena ringan. Kalau dirasa berat nanti turun sendiri ke posisi gigi 1. Nah, kita pindah ke D saja ya. Oke, tinggal dorong ke depan. Dorong ke depan. Ini sudah berada pada posisi D ya. Nah, kita pindah di D saja. Oke, depan itu ada persimpangan 3. Lihat waspada. Lihat depan kiri. Depan masih jauh, aman, langsung gas saja. Oke, ini turunan cukup tidak curam ya ini ya. Turunan tapi tidak curam ini. Itu juga tanjakan tapi cuma sebentar. Cukup di D saja. Nanti kalau dirasa tidak kuat juga akan turun sendiri giginya. Nah, turun sendiri, ini giginya turun sendiri tadi. Ini 3 2. Nah, ini posisi 3 ini sepertinya. Jadi kalau di posisi D itu naik turunnya 1 sampai 4. Lah, kalau mau sampai di gigi 3 saja bagaimana? Nah, ini ya. Di sebelah sini ada tombol. Ini kalau ditekan, kalau ini ditekan itu giginya maksimal di gigi 3 saja. Jadi 1 sampai 3. Kalau ditekan lagi ini normal lagi. Bekerja sampai 1 sampai 4. Kalau ditekan itu, kalau ada indikator OD off, itu nanti bekerja pada maksimal pada gigi 3 saja. Ini saya hidupkan lagi, jadi bekerja sampai gigi 4. Di sini ada tombol ya. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, ini turunan. Nah, kita tetap di D saja. Ini turunan terus nanjak lagi. Di D saja tidak apa-apa. Atau kalau mau menggunakan engine brake, kita pindah ke 2 atau L. Nah, ini walaupun tetap di D ya, nanti giginya juga akan naik turun sendiri. Bentar. Jaga jarak ya. Nah,
ini gigi satu. Nah, terus naik kedua dia secara otomatis. Ini dua ini. Nah. Jadi walaupun kita mulai start di tanjakan, itu otomatis ke satu dulu giginya. Kalau kita dari sangat pelan, itu giginya kembali ke satu lagi. Jadi seperti itu ya. Walaupun di D naik turun itu tetap bisa. Cuma kalau dipindah ke 2 atau L itu untuk membantu pengereman mesin atau untuk menggunakan fitur engine brake-nya. Seperti itu ya. Oke. Itu tadi sedikit tips mengemudi mobil matic di tanjakan maupun turunan ya. Jika ada yang masih kurang jelas atau masih ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.